Kalau kita mencari di platform sosial tentang siapa Perdana Menteri yang paling populer, maka satu sosok yang paling eksentrik, Narendra Modi. Sudah 2 minggu yang lalu sejak hasil pemilu di India resmi diumumkan dan untuk ketiga kalinya Narendra Modi keluar sebagai pemenang. Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang kembali menangani India. Perdana Menteri yang penuh dengan kontroversi selama 10 tahun menguasai pemerintahan India. Di tahun ini, lagi dan lagi mengukuhkan posisinya sebagai orang nomor 1 di dataran barat Canada. Tetapi di tahun ini, kemenangannya diiringi oleh sebuah kegagalan. Kemudian disebut-sebut sebagai titik awal bangkitnya demokrasi di India. Oke, teman-teman, apa kabar dan semoga tetap berbahagia. Semoga cepat menikah. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana hasil pemilu di India. Pemilu yang dilakukan selama 44 hari dengan kesimpulan bahwa Narendra Modi keluar sebagai pemenang dengan persentase 54% suara, mengukuhkan posisinya sebagai Perdana Menteri India periode tahun 2024-tahun 2029. Namun, partai yang mengusung Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, gagal mencapai ekspektasi dan menunjukkan penurunan dari 2 periode sebelumnya. Modi sempat menargetkan bahwa BJP akan mendapatkan sekitar 370-400 kursi di parlemen. Namun, kenyataannya BJP hanya mendapatkan sekitar 240 kursi di parlemen. Beberapa pengamat mengatakan bahwa ini adalah sebuah langkah awal bangkitnya kembali demokrasi di India. Karena dengan berkurangnya dominasi BJP di parlemen, maka keputusan dalam perancangan undang-undang akan sangat bergantung pada mayoritas suara. Bukan lagi berfokus kepada satu suara partai saja. Itu artinya, Perdana Menteri yang menjabat harus bergantung pada mayoritas suara di parlemen. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa Perdana Menteri adalah raja atau Perdana Menteri adalah penguasa. Dengan berkurangnya dominasi BJP di parlemen, itu artinya India akan mengalami masa transisi ke arah rezim yang lebih demokratis. Oke, teman-teman, tentu saja kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang bagaimana sistem pemilu di India, karena selain sudah lewat, pemilu di India juga agak sedikit rumit, teman-teman, karena Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan harus diputuskan di parlemen. Intinya adalah, untuk 5 tahun ke depan, Narendra Modi harus bergantung pada mandat koalisi atau partai-partai yang masuk dalam aliansinya untuk tetap berkuasa. Nah, sesuai dengan judul wacananya, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana jejak karir politik Narendra Modi sebagai Perdana Menteri dengan popularitasnya sebagai seorang yang paling berpengaruh di India. Yang mana ada banyak sekali track record yang mengesankan. Tetapi di balik itu semua, tersimpan berita hitam yang tidak kalian temukan di berita India. Bagaimana Narendra Modi menjadi orang yang paling berpengaruh di India? Oke, kita akan sedikit membahas tentang apa itu influencer. Influencer bisa dibilang adalah orang yang berpengaruh atau dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku banyak orang. Biasanya orang yang disebut influencer adalah mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan kemudian memberikan pengaruh yang signifikan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, berdasarkan deskripsi dan pengertian, influencer sangat dekat hubungannya dengan propagandis. Cuman, kalau influencer dia lebih luas jangkauannya, dimulai dari hal yang tidak penting atau tidak disengaja sampai hal yang disengaja. Kalau propagandis, dia lebih ke hal yang intim atau sangat penting. Namun di era sekarang, influencer bisa dijadikan sebagai alat propaganda atau bisa menjelma jadi propagandis.
Tetapi kembali lagi bahwa tidak semua propaganda itu negatif, teman-teman. Di tahun 90-an ada fenomena yang bernama Goat Milk, yang mana ini merupakan sebuah literasi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran minum susu. Superman saja sampai pakai kumis. Oke, Narendra Modi dengan 90 juta pengikut di Instagram, dengan pengguna Instagram di India sekitar 332 juta pengguna. Itu artinya ada 27 orang dari 100 orang pengguna Instagram di India mengikuti Narendra Modi. Mengingat statusnya sebagai Perdana Menteri, dia bukan aktor, dia bukan seniman, otomatis pengikutnya hanya berada dalam sektor nasional atau berfokus kepada orang India saja. Kalau ada yang masih ingat Shah Rukh Khan, itu cuma setengahnya, Pak. Bintang-bintang besar seperti Salman Khan, Kareena Kapoor itu tidak ada yang sampai. Jadi bisa dikatakan bahwa popularitas Modi di India itu jauh melebihi mereka yang sudah go internasional. Kita akan mencoba untuk mengabaikan bagaimana populasi di India yang katanya sekitar 1,4 miliar jiwa. Kalau ada yang masih berpikir wajar kalau pengikutnya banyak, penduduknya banyak, rakyatnya banyak, orang-orangnya banyak, atau pengikutnya akun fak semua. Kita akan sedikit membedah bagaimana cara Narendra Modi atau strategi Narendra Modi untuk mendapatkan sebuah popularitas. Kalau kita melihat tokoh politik, mungkin 99% dari mereka akan terlihat atau berpenampilan layaknya seorang tokoh formal pada umumnya, yang punya karisma kuat untuk menjadi sosok pelindung untuk banyak orang. Modi tidak keluar dari tujuan itu, tetapi Modi lebih sadar bahwa ketika ada 10 orang yang berbaris sejajar, kemudian ada satu orang yang berpenampilan berbeda, maka orang-orang akan berfokus atau perhatian orang-orang akan ke orang yang berbeda tersebut. Oke, terlepas dari bagaimana pandangan politiknya, orang-orang akan cenderung lebih mengingat hal yang paling berkesan. Oke, hal yang paling terlihat, hal yang paling nampak, yaitu dari sisi penampilan daripada visi politiknya. Jadi dia tidak menghilangkan tujuannya untuk agar tetap kelihatan tetap berkarisma atau kelihatan tetap dapat menjadi pelindung untuk banyak orang. Namun dia mencoba untuk beradaptasi dengan kemajuan tren dan dengan kemajuan media sosial. Dia mencoba untuk menarik perhatian orang-orang dengan mengikuti tren yang berkembang karena fokus atau target sasarannya ada pada mereka yang berada dalam rentan usia 15 sampai 30 tahun. Prime Minister Modi is the boss. Nah, karena mayoritas pengguna media sosial berada di rentan usia tersebut, otomatis mereka yang berada di atas usia 30 tahun akan secara otomatis mengikuti tren, perilaku, wacana, atau informasi yang berkembang atau diikuti oleh pihak mayoritas tadi. Pengaruhnya di mana? Terdapat banyak sekali troll, konten-konten, ataupun komentar yang bersifat menertawakan atau seakan merendahkan mereka yang dianggap tidak mengikuti tren atau kurang update terhadap informasi, wacana, ataupun berita terbaru yang dibawakan oleh pihak mayoritas tadi. Otomatis, ini memicu pengguna media sosial untuk berkiblat kepada anak muda atau pihak mayoritas. Inilah yang digunakan oleh Modi untuk mendapatkan popularitas dengan cara mencoba mengikuti tren yang berkembang di media sosial. Jadi, ada proses timbal balik, terpengaruhi untuk mempengaruhi, mungkin begitu bahasanya. Di tahun 2014, di awal pencalonannya sebagai Perdana Menteri, Modi secara aktif membagikan konten-konten yang bersifat nasionalis dan agamais di platform Facebook. Yang mana banyak tokoh-tokoh politik pada saat itu belum menyadari potensi yang dibawakan oleh media sosial tersebut. Di tahun 2014 saja, pengguna Facebook di India itu ada lebih dari 100 juta orang pengguna. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang menemukan kenapa banyak orang India yang chat akun Facebooknya di tahun-tahun itu artinya selain karena jumlah mereka sangat banyak, itu artinya mereka juga sedang survive, teman-teman. Dari sekian banyak media sosialnya, Modi mengaku dia lebih aktif di platform Twitter atau yang kita sebut sekarang sebagai X. Alasannya sederhana, teman-teman. Ini lebih untuk menghilangkan batasan antara pemimpin dan rakyatnya. Modi dengan cepat dan efisien membalas komentar-komentar yang bersifat nasionalis di akun atau postingan tersebut. Orang-orang yang mengomentari postingannya di Twitter, otomatis Modi akan cepat membalas dan merespon komentar tersebut. Otomatis orang-orang akan menganggap bahwa Modi adalah seseorang yang sederhana, nasionalis, agamais, dan tentu saja merakyat.
Apalagi ada fitur bagikan, kemudian screenshot, kemudian posting ulang. Siapa lagi yang mau komentarnya dibalas sama Perdana Menteri? Dari semua pemilu dalam 3 periode pemilihan di India, Narendra Modi sangat pintar untuk memanfaatkan para influencer dan konten kreator dalam mengkampanyekan dirinya dan BJP dalam setiap pemilu. Tidak hanya sampai di situ, yang lebih hebatnya lagi, Narendra Modi memberikan penghargaan kepada para influencer dan konten kreator secara nasionalis. Otomatis, para pengikut atau fans dari konten kreator tersebut akan menaruh respect dan memberikan perhatiannya terhadap Narendra Modi. Dan ini sangat berpengaruh untuk hasil pemilu. Sedikit tentang India di bawah pemerintahan Narendra Modi. Sekarang, India berada di posisi sebagai negara dengan pertumbuhan perekonomian terbesar ketiga di Asia. Di tahun 2037, Modi menargetkan bahwa India akan mencapai dan menguasai pasar Asia di tahun tersebut. Sebagai seorang Perdana Menteri, Narendra Modi kadang disebut juga sebagai seorang selebriti pendatang baru, influencer, konten kreator, sampai dengan utusan Tuhan. Otomatis dapat dikategorikan sebagai seorang penguasa. Di balik semua itu, strategi yang disusun pun tanpa celah. Sejumlah media televisi nasional swasta dianggap tidak netral lagi terhadap kepentingan publik. Kritikus mengatakan berita TV telah dikuasai oleh suara-suara pro-pemerintah. The entire mainstream media of this country was speaking like spokespersons of the BJP. They were campaigning for Sebuah penelitian terhadap acara prime time yang dilakukan oleh pengawas media News Laundry yang memantau lebih dari 400 segmen antara 1 Februari sampai 12 April menunjukkan bahwa 52% dari jam tayang dihabiskan untuk mengkritik oposisi, sementara 27% lainnya mendukung pro narasi Modi. Itu artinya media telah dimanipulasi dan dibeli oleh pemerintah. Jadi dalam penelitian tersebut, ada sekitar 6 program televisi, sekitar 429 segmen, yang mana semua sepakat bahwa 50%, lebih dari 50% berita dalam acara tersebut ditujukan untuk mengkritik oposisi atau menyudutkan oposisi. 27% sampai 30%-nya mendukung pemerintahan Modi, mendukung pemerintahan yang berkuasa, dan hanya 1% dari sekitar 429 segmen yang membahas tentang pendidikan, inflasi, dan kesehatan. Sejumlah media yang independen atau netral banyak mendapat kecaman dan ancaman pembunuhan ketika mengkritik pemerintah. Dari tahun 2014 sampai 2023, ada 21 jurnalis yang dipenjara dan inilah yang mengakibatkan ketakutan bagi banyak media independen yang akhirnya memaksa mereka untuk beralih dari TV ke YouTube. Tidak hanya media lokal, koresponden asing seperti BBC pun, sebesar BBC pun, mendapat kecaman dan ancaman dari pemerintahan Modi karena sebuah video dokumenter yang dianggap akan merusak citra dan popularitas pemerintah yang berkuasa. Ditambah lagi dengan diadopsinya amandemen yang disebutkan oleh para jurnalis sebagai amandemen kejam terhadap peraturan teknologi informasi di tahun 2021 di India dengan menyensor media kritis dengan cara yang sepenuhnya sewenang-wenang dan tanpa dasar. Mungkin hal ini juga yang mendasari banyak konten kreator ataupun jurnalis ataupun reporter yang mengkritik undang-undang yang menganjurkan verifikasi konten yang bersifat audio dan visual. Karena dengan mudahnya media dikontrol oleh pemerintah, secara tidak langsung bahwa ini akan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi kalau mereka beranggapan bahwa mereka akan memberantas konten-konten yang bersifat berisi tentang kebohongan atau hoax, ya siapa yang bisa menjamin apa yang dilolos sensorkan oleh KPI selanjutnya adalah berisi tentang bukan sebuah kebohongan jika hal itu tidak diisi oleh mengagung-agungkan pemerintah yang sedang berkuasa. Oke, kita kembali ke pemerintahan Modi. Isu apa yang kemudian paling besar kemungkinan dalam mengancam kekuasaan pemerintahan Narendra Modi? Sehingga hal itu memaksa Narendra Modi harus menekan media yang independen atau netral agar tetap menjaga popularitasnya dan mempertahankan kekuasaan. Jawabannya adalah agama. India adalah negara dengan populasi mayoritas beragama Hindu, Islam dan Kristen dan beberapa agama lainnya sebagai minoritas. Saya tidak dapat memberikan bukti yang akurat ataupun data yang akurat teman-teman karena terakhir kali India melakukan sensus hanya pada tahun 2011 dan sampai sekarang belum memperbaharui persentasenya. Tetapi
bisa dipastikan bahwa penganut agama Hindu di India berada di atas 50% atau jauh di atas itu. Namun yang pastinya adalah partainya Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, adalah partai nasionalis Hindu. Otomatis pemimpin partainya adalah penganut agama yang taat atau ekstremis. Sebelum pemilu pun dikabarkan bahwa Narendra Modi sempat melakukan sebuah pertapaan, dan dalam pertapaan tersebut dia mengabarkan kepada media bahwa dia diutus langsung oleh Tuhan. Kita tidak dapat mengganggu hal tersebut karena bagaimanapun itu adalah keyakinannya. Kita tidak bisa mempermasalahkan itu. Tidak ada yang boleh mempermasalahkan tentang bagaimana keyakinan orang-orang terhadap agamanya. Tetapi pada masa pemilu pun banyak pengamat yang menganggap bahwa pemilu di India adalah pemilu antar agama. Hindu untuk BJP dan agama minoritas lain untuk INDIA atau Aliansi Partai Oposisi. Media netral dan oposisi mengkritik Modi menggunakan narasi yang bersifat memecah belah antara Hindu Islam ataupun Kristen Islam dalam kampanyenya untuk mengambil simpati umat Hindu di India. Nah, berbagai ketakutan pun muncul dari penganut agama minoritas di India jika Modi dan BJP tetap berkuasa. Maka dari itu muncul sebuah narasi bahwa demokrasi di India akan bangkit kembali karena berkurangnya dominasi BJP di parlemen. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau aliansi yang dibentuk BJP itu satu suara dengan Narendra Modi. Isu agama adalah wacana yang paling berbahaya dan mampu mengancam sebuah kekuasaan. Kenapa? Karena ini sangat sensitif dalam merangsang kritik dari berbagai negara-negara luar. Jadi tidak hanya di India, Modi akan mendapat kecaman dari berbagai belahan negara jika isu agama ini terus berkembang. Dan saya rasa sekalipun itu penganut agama Hindu yang mendukung penuh demokrasi, tetap akan menghilangkan respeknya terhadap Narendra Modi. Maka dari itu, pemerintahan Modi sangat menekan media yang dapat berpotensi untuk merusak popularitas dan citranya sebagai pemimpin India. Kembali lagi bahwa demokrasi bukan soal agama, kepercayaan, strata sosial, atau apapun itu, tetapi ini lebih kepada bagaimana tentang kepercayaan terhadap pilihan bahwa orang yang mereka pilih dapat memberikan kesejahteraan dan persatuan seluruh masyarakat. Kemungkinan dengan berkurangnya dominasi BJP di parlemen untuk pertama kalinya selama 10 tahun terakhir, bahwa sebenarnya BJP dan Modi gagal dalam menerapkan persatuan dan kesejahteraan seluruh umat beragama di India. Dan satu lagi teman-teman, menurut saya, puncak kecintaan warga negara terhadap pemimpinnya adalah ketika kata penguasa itu tidak lagi dipakai. Sekian dari video kali ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, silahkan di like dan di subscribe. Dan terima kasih.